Timo ya Pak? Betul. Terima kasih. Setelah tiba di Pulau Bali naik bis Sinarjaya Suite Class seperti biasa, saya hanya beberapa jam saja dan langsung kembali lagi ke arah barat alias Tektok. Tapi kali ini nggak langsung kembali ke kota Jakarta, saya akan ke kota kampung halaman saya terlebih dahulu, yaitu Surabaya. Di trip kali ini saya akan naik bis yang mungkin bisa dibilang dianggap sebelah mata di jalur Denpasar Surabaya. Gak kebetulan saya memilih PO ini untuk trip saya, ada sedikit cerita di baliknya. Nanti deh bakal saya ceritain. Dari kedai kopi Fore tempat saya nongkrong selama beberapa jam di kota Denpasar, saya langsung menuju ke kantor PO tersebut yang berada di Jalan Mahendra Data. Gak terlalu jauh, kira-kira hanya sekitar 2 km aja. Kelewat. Gak apa-apa. Tak balik aja. Tata titiknya masih maju lagi. Hah? Nggak apa-apa, aman. Oh, titiknya maju masih ya? Iya makanya. Makasih Pak ya. Makasih aja. Yuk. Nah, kita sudah sampai teman-teman di Agena Sarwonadi di Mahendra Data pukul 3:30 kurang 9 menit. Halo, selamat sore. Mau cetak atau ini? Hari ini? Iya, hari ini. Mas ya. Yang jam sore Mas ya? Iya, nyamat sore. Sudah pesan tiket? Udah. Tiketnya atas sama siapa? Atas sama Timotius. Mas Timo. Iya, Timotius Aswin Wijaya Mas ya? betul. Booking 1 tiket. Iya. Sesuai bookingan di seat nomor 1B Mas ya? Iya, boleh. Sesuai bookingan seat nomor 1B untuk busnya di depan ini keberangkatan jam 4 sore. Dari Siap. kantor ini dari Mengui jam 4 sore. Oke. Ditunggu dulu Mas ya. Kurang lebih masih 40 menit lagi untuk Boleh. Ada toilet nggak Mas ini, Mas? Toilet ada dalam, tapi drivernya masih mandi di sini sebentar. Oh iya. Ya, pada trip kali ini saya bakal coba naik Sarwonadi Trans, salah satu PO yang kayaknya jarang terekspos ya di rute Surabaya Denpasar, dengan harga tiket yang cukup terjangkau, yaitu Rp260.000, sudah termasuk satu kali makan. Ya teman-teman, aku sudah cetak tiket. Nanti kita buka ya, kita lihat tiketnya seperti apa. Dan di depan ini sudah ada armada yang bakal aku naikin, yaitu bis Sarwonadi Trans dengan bodi Jetbus 3 HDD. Yang aku suka tidak ada selendang coy. Nah, jadi mengingatkan kita sama bis-bis 27 Trans ya, yang nggak punya selendangnya nih. Jadi view ke arah kiri kanannya plong banget. Oh ya, untuk kantornya Sarwonadi yang Denpasar ini walaupun ya belum ber-AC tapi cukup nyaman ya. Dia bangkunya empuk, terus ada musola sama toilet, dan juga ada semacam minibar gitu. Kita bisa bikin kopi sama teh. Keren sih, nggak expect saya. Nah, di kantornya Sarwonadi yang di Mahendra Data ini teman-teman, kalian juga bisa rental sepeda motor juga. Jadi misalkan kalian baru nyampe di kota Denpasar, kalian daripada bingung nyari kendaraan rental, kalian bisa langsung nyewa di sini juga. Terus, nah ada promo juga nih. Kalau di Sarwonadi, kalian punya 12 tiket, kalian bisa dapat free 1 tiket. Tapi ini khusus pembelian offline aja dan hanya berlaku 1 tahun aja teman-teman. Berlaku tiket PP dan khusus pembelian 1 nama. Ini dia untuk tiketku kali ini teman-teman, dengan harga tiket Rp260.000. Aku belinya lewat aplikasi Redbus dengan tujuan ke Surabaya. Tapi nanti rencananya aku bakal turunnya di Sidoarjo. Di bawahnya ini ada kupon makan yang mana kita bakal mendapatkan 1 kali servis makan nanti. Dan jangan sampai hilang nih, kalau nggak ada kupon makan nanti kita nggak bisa klaim servis makannya teman-teman. Mas, kenalan sih Mas. Dengan Mas siapa? Doni. Mas Doni, halo. Salam kenal Timo Mas. Nah teman-teman, di sini tuh menggunakan sasis 1526, makanya kalau kalian lihat dia bagasinya belum space frame, masih ada rangkanya di tengah. Jadinya untuk bis Sarwonadi ini dia nggak bisa bawa sepeda motor atau bawa sepeda, dan space bagasinya pun juga berkurang, hanya ada di samping kiri dan samping kanan. Di atas ini bisa sih buat barang yang nggak terlalu besar gitu. Ini sudah Airsus belum ya? Nggak kelihatan, kita lihat yang di belakang deh. Sudah pakai Airsus apa belum? Oh ya, sudah Airsus teman-teman, udah ada balonnya. Nah, jadi walaupun 1526, perjalanan kita bakal tetap nyaman kalau naik bis ini. Untuk interior bis ini sudah menggunakan seat dari Rimba Kencana dan dilengkapi dengan leg rest. Jadi untuk harga Rp260.000 menurut saya sudah cukup nyaman. Dilengkapi dengan fasilitas selimut yang tipis bludru kayak Sinarjaya gitu, sama bantal teman-teman. Untuk bis ini total kapasitasnya itu 30 penumpang.
Jadi legroom penumpang seharusnya masih oke banget, nggak sempit. Nah ini, halo Om Bambang. Baik. Sehat ya? Sehat. Berarti Sarwana dikit deh jalan di Rosuwe. Berapa lama ya? Berapa lama nih? Sebulanan ya? Kurang lebih. Ya? Sebulan ya? Wah. Sebulan. Sebulanan masih ya? Iya. Oke lah. Thank you, Mas Timo. Yuk, Mas. Terima kasih, Mas Timo. Sama-sama. Ini Mas, siapa Mas? Saya biasa dipanggil Didi. Mas Didi. Sarwanadi. Jaga Siap. Denpasar, guys. Jaga di sini berarti ya? Denpasar. Oke Mas. Terima kasih ya. Yuk Mas. Selamat sampai di tujuan. Siap. Persiapan keberangkatan. Nah, alasan kenapa saya naik Sarwanadi hari ini adalah ada Om Bambang yang dari Arkamel sekarang lagi nyetir Sarwanadi Om ya. Iya. Mantap, gak sabar nih ngeliat sosnya di jalan. Bisa aja. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Jamuannya. Wah. Maaf tangan kiri loh megang kamera aku. Harusnya tangan kanan nih. Aduh. Hari ini penuh Mas. Hari ini hanya Oh sih 10 ya. Lagi ini sih tengah-tengah libur ya. mana? Lagi tengah-tengah libur soalnya. Kadang situasinya bagi juga. Kita ya untuk sekarang sampai tadi paginya ramai. Paginya ya. Karena Jam 9 ya. jam 9 standar datang. Dari ini jam 10 pagi. Jam 10 ya. Oke. Ini dulu Miracle. Tapi sekarang udah gak ada nickname-nicknamean ya. Lepas ya. Jadi pakai lonjong. Kemarin nomor lambungnya 10 ya. Ya udah 10 ya. Langsung 10 ya. Nah, kalau yang 08 tuh dulu kan keresannya ini Totamsi. Apa namanya? Totamsi. Totamsi. Nah, Oh keresannya. keresannya jadi 08-nya jadi wisata. Itu gantinya yang RS itu. Kalau Avante-nya yang pagi ya. Avantinya wisata. Oh Avante wisata. Bukan akap. Avante lama kan enak, kaca atasnya besar tuh. Mas Dede. Terima kasih Makasih Mas. ya. Oke. Selamat sampai di tujuan Mas Timo. Siap. See you. Ayo Mas Dudi. Masuk dulu Mas. Film sih. Oke teman-teman, kita siap berangkat dari kantornya Sarwanadi pukul 4 tepat di Mahendrata nih. Di dekat sini juga ada kantornya Juragan 99. By the way, untuk kalian yang mau pesan tiketnya dari kantor Denpasar ini teman-teman, saya cantumkan di bawah ini ya nomornya. Nah, informasi sedikit, sebenarnya untuk Sarwanadi ini ada jadwal pagi juga. Kalau nggak salah dari Denpasar ini berangkatnya pukul 9 pagi dan dari Mengwi pukul 10 pagi. Tapi pada saat saya edit video ini saya coba cari di Redbus, jadwalnya tuh sisa yang sore aja. Nggak tahu yang pagi lagi off apa gimana tuh. Juragan tuh sebelah mana ya Mas? Ini depan ini. Oh depan ini, ruko-ruko ini ya? Iya. Itu kan base-nya. Itu merah itu namanya. Oh iya, kelihatan dikit pantatnya. Belum pernah salah kan naik Juragan yang dari sini. Ya. Sirio kan jadi. Iya. Tapi kemarin Parwis dia kesininya. Oh. Dia sempat ini bawa rombongannya Luna Maya. Oh. Oh ini kantornya Juragan nih, Mahendra Data. Di sini tuh. Nah dari sini rutenya bakal ke Terminal Mengwi, terus habis itu udah langsung bablas tuh, tutup pintu di sana. Kalau dulu Sarwanadi itu setauku dia mampir dulu ke garasinya, cuma katanya Om Bambang tadi udah nggak mampir. Jadi dari Mengwi tutup pintu langsung ke arah pelabuhan. Bisa lebih cepet tuh berarti. Nah di sini tuh jet busnya HDD bukan SHD, jadinya ya kayak gini nih. Ini kameranya aku tempatin sejajar sama mataku, dia topinya menutup pandangan ke depan. Kalau SHD topinya tuh jadi agak ke bawah gitu teman-teman, jadi kalian masih bisa lihat ke depan. Tapi untuk kacanya ini enak ya, kacanya nggak ada kaca film yang tebel, cuma ada stikernya pun di bagian atas, nggak menutupi view ke depan. Nah saya suka untuk view ke kirinya nih nggak ada selendangnya, harusnya kan ada selendangnya di sini nutup. Terus ke kanannya juga nggak ada, cuman ada stikernya aja nih, stikernya belum dilepas. Tapi kalau ke kirinya mantap, los pemandangannya teman-teman.
Nah, untuk seat yang digunakan ini seat Rimba Kencana, bukan jumbo seat dan tidak ada armrest. Armrestnya yang model begini. Wah, tuh. Lalu untuk reclining, tombolnya ada di sebelah sini teman-teman. Dan ada fasilitas leg restnya, leg rest single. Kalau mau diangkat, tinggal tarik aja tuas yang di sini. Nah, leg restnya spesial banget karena bisa hampir rata nih. Jadi kaki nggak menggantung. Terus enaknya Rimba Kencana itu dia profil di sandarannya mengikuti tubuh. Jadinya badan itu rasanya nggak sakit. Terus untuk bagian pantatnya juga dia agak ke bawah gitu loh. Jadinya ada sedikit efek zero gravity-nya. Nyaman sih. Aku selama ini nggak pernah ada keluhan kalau naik bis dengan seat dari Rimba Kencana. Terus di bagian atas kiri kanannya juga ada penahan kepala. Jadi kepala kalian bisa tersangga dengan baik. Lalu untuk penumpang mendapatkan fasilitas selimut. Ini selimut bludru seperti ini. Mirip selimutnya Sinar Jaya, tapi agak lebih tebal dikit. Terus juga dikasih fasilitas bantal juga. Nah, bantalnya kayak gini. Untuk legroom ke depan, wah ini lega banget nih. Cuman ada kotak sekring nih kayaknya di sebelah sini. Coba kita naikin untuk leker saya. Nah, agak mentok ke depan kena kotak sekring, tapi karena saya duduknya di sini bisa menyamping kayak gini teman-teman, nggak kena tuh. Jadi kalau di seat ini yang kurang rekomend tuh di nomor 1A karena terbatas banget legroomnya. Sebentar kalau di sini, nah kalau di sini nggak ada kotak sekring, jadinya aman tuh kalau mau selonjoran ke depan. Terus di sini ada partisi, di mana partisinya ada 2 cup holder. Nah, bisa naruh barang juga teman-teman. Nah, di bagian atas ini ada lover AC, tapi ini lover AC-nya JB2, masih model lama kayak gini, bulat, bisa diarahin arah angin, bisa ditutup. Tapi sayangnya nih di bagian atas nggak ada port USB ya. Terus di bagian sini juga nggak ada port USB. Jadinya kalau kalian mau ngecas, mending bawa powerbank sendiri. Kita ke bagian belakang dulu. Ada fasilitas untuk toilet. Kita bisa lihat untuk toiletnya. Nah, toiletnya seperti ini. Dan seperti biasa untuk toilet bis hanya untuk buang air kecil dan hanya bisa digunakan saat bis sedang berjalan aja. Di sini ada saklar lampu sama exhaustnya nih teman-teman. Terus di bagian atas untuk kompartemen bagasinya seperti ini teman-teman. Nah, rasa-rasanya kalau bawa ransel yang agak tebel, nggak tahu ya, kayaknya agak sulit muat. Tapi ransel saya masih masuk sini. Cuman kalau tas-tas kayak carrier nggak cukup sih. Carrier mending ditaruh di bagasi bawah aja. Totalnya di sini ada 30 seat, di kiri ada 7, di kanan ada 7 baris, ditambah 2 di sini. Dan untuk ukuran 30 seat ini legroomnya masih oke banget, masih longgar teman-teman. Oh ya, di sini nggak ada fasilitas dispenser ya. Nanti sih kita bakal dapat snack sih, lepas dari Mengwi. Dan harus ada air mineral juga. Cuman takutnya kan kurang ya, mending kalian bawa sendiri air mineral lebihan teman-teman. Tapi Sarwonadi punya garasi kan di sini ya? Ada sini, sebelah sini ya? terminal. Satu lagi di Kediri, Tabanan. Tabanan ya, tahu. Tabanan pusatnya ya? Ya, pusat. Nah, kita masuk terminal Mengwi. Bali Trans manual Yang di Jakarta kemarin ini ada Boris. yang ini kan Ya. Kita ditawari tapi kita tidak mau semua. Ya, ini pukul 16.41 kita sudah di terminal Mengwi. Jam berangkatnya dari sini jam 6, masih 1,5 jam kurang lah. Jadi kita mau cari makan dulu di sini. Let's go. Tas deh. Nah, karena waktunya masih lama, masih sekitar 1 jam 16 menit, kita makan dulu.
Lapar guys, kita belum makan dari siang nih soalnya. By terminal Mangu ini rapi banget dan menurut saya salah satu terminal yang paling bagus di Indonesia. Di sini ada loket-loket pembelian di bagian tengah, terus di situ ada keberangkatan untuk AKDP, ini keberangkatan untuk akap yang tadi kita turun. Di sebelah sana ada lobby. Nah, aku tuh bikin video di Instagram sama TikTok di tulisan Bali yang ada di tengah-tengah sana. Rame videonya. Kalau kalian mau lihat videonya boleh tuh, kalian cek di Instagram sama TikTokku teman-teman. Terus, nah itu lobby di sebelah sana ya kalau nggak salah. Itu lobby. Itu ada kedatangan di sebelah sana. Terus di sini ada area bermain untuk anak-anak tuh, dan rapi banget tuh, dijaga dengan baik fasilitasnya sama pengelola terminalnya. Jadi bagus di sini. Suasananya juga enak, adem. Tapi jujur aja ya, desain dari terminalnya tuh ingetin saya sama bangsal rumah sakit. Cuman ya itulah, rapi teman-teman. Bagus, bagi terminal bagus banget. Di sini ada kantin nih, kita makan dulu. Wah, bareng kru-krunya Sarwonadi. Makan Bu, sayur ini Bu, sayur. Di bagian sini pecel sama nasi campur. Kenapa? Lagi sepi ya? Ya ini bisa aja cuma 10 nih isinya nih. Pakai bayam. Kenapa? Liburan sekolah. Kayaknya nanggung karena libur panjangnya 2 kali berturut. Kentang boleh deh. Andelin sopir aja, ada kalau tamu udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Setiawan, Sarwo, Purna. Mana mati amplop? Itu aja yang kesini. Overall makanannya enak-enak, cuman habis berapa aku nggak tahu karena aku langsung aja ngasih uang dan aku belum cek kembaliannya berapa, langsung aku buntel-buntel aku masukin kantong. Overall enak, kalau kalian mau makan bisa banget tuh makan di sana karena kasihan mereka gak sepi. Terminal Mangu ini kan udah sepi penumpang ya, jadinya mereka cuma bisa ngandelin dari kru-kru aja. Besok kru suka makan di sana, penumpang mungkin ada 1-2 doang yang makan teman-teman. Jadi ya majuin aja usaha-usaha lokal yang ada di sini gitu. Di sini ada bis Malang Indah tujuan ke Malang, dia pakai bodi Avante. Terus ada bis Damri, dia medium bus menuju ke Jember. Ada bis kita Sarwonadi. Dan di sebelahnya ada Bali Trans tuh. Nah, ini Bali Trans dengan nickname Immanuel. Yang mana terakhir kali kita ketemu Immanuel itu waktu lagi trip Sari Indah. Dia sama-sama berangkat dari Jakarta. Dia jalan sebagai Sari Indah yang lewat jalur tol Trans Jawa. Sedangkan Sari Indah yang aku naiki kemarin Mr. Ruby itu kan jalannya yang via Pantura. Nah, sedikit cerita teman-teman, kenapa aku bisa naik Sarwonadi. Awalnya tuh aku rencana pengen naik bis dari Singaraja, naik Menggala. Tapi aku takut Sinarja yang aku naikin itu nyampainya terlalu siang, akhirnya aku nggak keburu ke Singaraja. Makanya aku putar otak nyari ide naik apa. Kepikirannya tuh Bali Trans. Aku kontak lah agen Bali Trans yang di sini. Terus aku hubungin juga Om Bambang, drivernya Bali Trans Sarkamel. Siapa tahu hari ini dia jalan dari Bali ke Surabaya. Tapi aku baru dikasih tahu sama Om Bambang kalau ternyata dia sudah pindah ke Sarwonadi. Jadinya yaudah deh, aku langsung gercep beli tiketnya Sarwonadi lewat Redbus karena aku belum punya nomor agennya Sarwonadi, sama takutnya agennya Sarwonadi baru bales besokannya dan aku nggak dapat seat yang paling depan. Yaudah, di Redbus harga tiketnya 260.000. Kalau beli di agen harganya berapa? Aku kurang tahu sih teman-teman, tapi kayaknya sama deh, 260.000 juga. Kapan-kapan lah kita naik Bali Trans ya. Ini mumpung kita sejadwal sama Om Bambang, makanya aku milihnya naik Sarwonadi. By the way, untuk Bali Trans itu tiketnya lebih murah daripada Sarwonadi. Bali Trans itu 230.000. Dia sama-sama pakai seat dengan leg rest juga. Sedangkan kalau Sarwonadi ini kan 260.000 ya teman-teman. Nah, Bali Trans ini kan satu grup sama Sari Indah, tapi kalian jangan khawatir, dia nggak kayak Sari Indah kok. Dia masih bisa diandelin untuk waktu tempuhnya sama untuk pelayanannya teman-teman. Nah, itu baru masuk Lorena. Itu dari Jakarta apa dari mana ya? Kok baru nyampe jam segini? Padahal Lorena kalau dari Jakarta itu startnya jam 1, tapi ini sudah jam 6. Wow. Lalu di sebelah sana baru masuk Juragan 99 yang akan mengarah ke kota Surabaya.
Dia pakai body jet bus 5, sampai Surabaya besok mungkin sekitar jam 4 jam 5-an lah teman-teman. Halo, ini dengan Pak siapa Pak? Agus. Pak Agus. Iya. Makasih Pak udah nyapa Pak. Iya. Pasan banget kita ketemu. Tiketnya berapa M-Trans Pak? 280. 280, eksekutif berarti ya? Ya, gitu. Mantap. Hati-hati di perjalanan ya Pak. Makasih banyak. Sama-sama Pak. Wah ini ternyata yang Tom ini yang Denpasar Malang teman-teman. Dia udah siap berangkat lagi. Cepet ya kalau Juragan ya. Kapan-kapan lah kita cobain Juragan. Soalnya aku lagi agak bosen ya naik bis sleeper ya. Pengen naik bis yang biasa-biasa gitu. Soalnya kan beberapa video ke belakang tuh naiknya sleeper terus. Juragan diberangkatkan nih menuju ke Malang. Nah ini masuk 2 M-Trans, yang satu Trenggalek Kediri, yang ini Magetan Mospati nih teman-teman. Dan yang ini unit Hana yang Trenggalek Kediri kacanya pecah tuh, pasti habis kena atlet lempar batu itu di mana itu. Jadi itu M-Trans kena batu di sekitaran situ Bondo. Kata krunya lagi nggak ngapain dilempar, jadi kena kacanya teman-teman. Kacau memang atlet lempar batu daerah-daerah sana tuh. Persiapan berangkat sudah jam 6:02 teman-teman. Oh iya itu Apa CD? barang bukan itu ya? Barang sampingnya? Bukan. Oh bukan. Itu punya warung, bukan. 6:05 teman-teman kita berangkat. Yuk bunyi kan? Cek gitu ya. Kompresornya. Iya. Macet Kediri Mas Om. Kediri 3, Pista 2. Oh jadi rame yo. Dari 10 tok. Nah, kita di daerah Kediri, di sini jemput penumpang nih. Jadi bakal banyak yang naik di sepanjang lintasan nanti, teman-teman. Nah, ini kita sekarang berada di Toko Vista. Ini salah satu titik naik bis juga nih, teman-teman. Main rame. Banyak yang naik. Alhamdulillah rame. Nah, di belakang saya ini ada penumpang bule perempuan. Dia tujuannya nanti turun di Banyuwangi. Biasalah bule-bule itu kalau di Jawa Timur kan tujuannya biasanya selain ke Bromo, dia juga suka ke Ijen, teman-teman. Makanya turunnya di Banyuwangi. Saya tuh penasaran, bule ini pesan tiketnya di mana gitu. Soalnya kalau kayak Traveloka, Redbus, Isibook kan di Eropa nggak ada ya. Dan karena saya penasaran, saya lihat di manifest penumpang, ternyata bule itu pesannya di ini nih. Nama websitenya 12go.asia. Di sini tuh ada beberapa PO, kayak ada Sarwonadi, ada Bali Trans, terus ada Juragan 99, ada Damri, ada M-Trans juga. Saya jadi penasaran kenapa bule itu pilihnya Sarwonadi ya, kenapa nggak PO lain gitu. Apa PO lain nggak ada kalau misalnya di search dari Denpasar ke Banyuwangi. Kita sampai di terminal persiapan nggak pakai R. Nah gelap teman-teman, nggak tahu kelihatan, tapi kalau di mata saya kelihatan sih. Ini pukul 18.40. Sip, terima kasih. Makasih Pak.
jalannya rusak masalahnya. Iya. Nekat. Ini mas, mas. Motornya nggak aturan. Sakit tuh. Lempar sendal ya dia. Lempar sendal ya. Dilempar. Ya, inilah kenapa dari Denpasar ke Gilimanuk itu menurut saya udah wajib ada jalan tol sih, atau paling enggak pelebaran jalan lah. Soalnya memang jalurnya itu terlalu sempit sih teman-teman, dan mengingat banyaknya volume kendaraan besar di sini, itu sangat-sangat menghambat perjalanan gitu loh buat kendaraan-kendaraan lain yang bisa jalan lebih kencang. Dan menurut saya kebutuhan tol di sini tuh lebih penting sih daripada jalur Probolinggo ke Banyuwangi. Soalnya begitu kita nyampe ke Tapang nanti, trafiknya tuh kepecah. Ada yang ke arah Jember, ada yang ke arah Genteng, ada yang ke arah Situbondo Probolinggo. Sedangkan di Pulau Bali untuk menuju ke Denpasar, satu-satunya jalur yang cepat ya cuman lewat sini. Kalau kalian baca berita per video ini diupload, jalur Denpasar Gilimanuk nih lagi keputus karena ada jalan ambles di Bajera. Lihatin aja tuh, sekalinya jalur ambles kayak gitu, kendaraan mesti muter jauh lewat jalur utara, lewat Singaraja. Jadi ya saya pikir tol di sini lebih urgent ya daripada tol Probolinggo Banyuwangi. Jemput ya. Siap bos. Sama bos. Cukup ini aja bos. Iya bos. Iya bos. Iya bos. Iya bos. Penuh ya. Terus maju malang indah, maju malang indah. Maju malang indah. Oh ini sing anu ini apa? Atas ini. Atasnya. Modus kayak kalong, Mister kalong-kalong. Kayak kapal eksekutif ini. Ruang bencana. Pakai AC.
teman-teman, kita sudah masuk kapal pukul 21.32. Cukup cepat karena nggak perlu ngantrean. Wah, ditraktir kopi nih sama Mas Dodi. Haha. Sini Mas. Cari abang tuh tadi dulu. Kenapa? Tadi abang tuh. Iya Mas. Oke, mari kita lihat ada fasilitas apa aja nih. Kalau di kapalnya DLU semua fasilitasnya gratis teman-teman. Bahkan pas kemarin kita naik kapal reguler di Bakauheni Merak itu juga nggak perlu bayar. Nah, kita sudah di dalam fasilitas kapal DLU. Wah, tadi masuknya dari sini. Dan di sini ada kayak kasur-kasur gitu, bisa buat istirahat, bisa buat rebahan lesehan. Di sini ada ruangan buat merokok. Terus di sini ada ruang duduknya. Jalan-jalan lagi, bahkan ada sofa-sofanya dong. Bagus ya kapalnya ya. Terus di sana ada toilet. Kita bisa ke arah atas. Ada musola, ruang menyusui, area bermain. Nah, di sini area outdoornya teman-teman. Ada kantinnya juga. Terus di situ ada musola. Oh, udah bagian depan itu anjungannya. Kita ke belakang aja kalau gitu. Jalan-jalan sih ya. Muter-muter. Nah, ini bagian belakang kapal. Areanya outdoor juga. Kayak gini teman-teman. Wah, ada alat fitnessnya segala. Gokil. Ya, seperti ini fasilitas Dharma Kencana 9 memang bagus teman-teman. Kalau kapal-kapalnya DLU sih memang nggak perlu diragukan lagi lah. Nah, kita tadi belum sempat unboxing paket snack dari Sarwonadi Trans. Kita lihat teman-teman. Yang pertama ini ada roti, kayaknya roti coklat. Terus dapat air mineral Cleo 600 ml, dapat Tinggo, sama dapat Citato. Ya, buat harga tiket 260.000 dapat segini banyak, lumayan lah, worth it. Sekarang kita jalan-jalan lagi. Pengen ke toilet sih, jadi sekalian kita lihat fasilitas toiletnya kayak gimana. Jadi ada 5 kapalnya DLU itu. Dharma Kencana 9 yang kita naikin, Dharma Rucitra, Dharma Ferry 1, Putre Koneng, Wicitra, Dharma 3. Kayaknya paling gede yang Dharma Kencana 9 ya, yang kita naikin hari ini. Informasi. Kita balik ke area tadi kita masuk. Banyak banget, buat lesehannya enak. Terus di AC-nya juga nggak dingin-dingin banget tapi nggak panas, jadi pas gitu loh. Ada harga-harganya juga nih teman-teman.
Oke lah, mirip-mirip dikit lah sama supermarket, nggak terlalu beda jauh. Ya. Terima kasih. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Ya, kalau kalian nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk dan bawa kendaraan pribadi atau kalian jalan kaki, mau cobain naik kapalnya DLU, kalian bisa cek jadwal update-nya melalui story-nya Instagram pt.darma_lautan_utama_BWI. Mereka biasanya bakal update jadwalnya harian, teman-teman. Silahkan kalian follow, atau di sana juga ada link untuk ke WhatsApp-nya. Kalian bisa tanya informasi lebih lengkap. Bulele. Oke teman-teman, pukul 10.04 kita sudah tiba di Ketapang, sudah keluar kapal. Di sini ada bule yang turun nih. Bulenya turun di Banyuwangi. No. Yeah, that's the first one. And then another one. Oh yeah, there it is. Careful, miss. Wes, lanjut. Bulele. Wah, anyar iki ya. 1623 ya. Bisa anyar. Nggak jauh dari sini kru tuh berhenti lagi di Alfamart. Nah, saya kira kru tuh mau ngisi e-tol atau mau ngapain gitu, teman-teman. Tiba-tiba ternyata tuh, seriusan tak iki? Seriusan tak iki? Iya. Melia. Mana sih, Lek? Melia. Tiba-tiba dapat bom iki. Oke nih. Seriusan tak iki? Hah? Seriusan tak iki? Seriusan tak iki? Iya, iya. Loh. WA atau orangnya? Biasa ya. Loh. Ya apa iki guys, dapat bom iki. Kita lihat isinya apa aja. Oh, ditawar ya. Deliberate ya. Guribi, mana buat bareng-bareng ya, makan-makan. Guribi. Ternyata ono Indomie gitu. Susu 1 liter loh. Itu aku agak apa gelai. Apa? Botolan nih. Iya. 220 mili. Enggak, 220 mili. Wadah. Berarti disuruh komplotan sama anak-anak ya. Iya, pasti. Banyak minum ya kan. Itu sering dipun pakai 5 lalu. Iya. Padahal wis gak wayahe lho. Ngebom-boman gini wis gak zaman nih padahal. Kok tiba-tiba dapet gitu loh. Asli, teruntuk siapapun yang ngebom saya cuma bisa ngucapin terima kasih. Ya ini rezekinya saya sama rezekinya kru lah. Karena ransumnya ini saya bagi-bagi sama kru, teman-teman. Untuk snack-snacknya saya kasih ke kru. Saya cuma bawa pulang susu sama aqua mineral. Lumayan lah aqua mineral ya buat ditaruh di mobil.
Dan ini akhirnya kita tiba juga di warung Prasmanan Cak Put. Lokasi bis ini servis makan kalau dari arah Denpasar. Lokasinya ini ada di Bajulmati, kira-kira 1 km lah dari pintu masuk hutan Alas Baluran. Oke teman-teman, pukul 22.37 kita sudah sampai di rumah makan Cak Put. Jangan lupa kalau servis makan kita bawa tiket kita supaya bisa ditukarkan sama makannya. Kalau tiket hilang biasanya kita nggak bisa servis makan nanti. Wah, rumah makannya mirip-mirip ini ya. Rumah makannya Haryanto yang di Boyolali, kayak joglo gitu suasananya. Oke, ini dia menu makannya teman-teman. Jadi untuk lauknya cuma ada satu pilihan, cuma ada ayam aja, kayak ayam bumbu rujak gitu. Nah, terus sayurannya lumayan banyak pilihannya. Tadi ada terong, ada sayur lodeh. Aku cuma ambil tempenya aja di sayur lodeh. Terus ada sayur sop, sama ada mie goreng, plus ada tahu goreng juga. Oke, kita makan dulu. Bersama Mas Junaidi, Persebaya loh. Nah, orang Surabaya tak? Dulu pernah di Surabaya. Oh, lu orang Surabaya. Lama di Surabaya, 4 tahun Surabaya. Oh, lumayan ya. Makasih Mas ya. Ya. Ditunggu nanti videonya. Ada main di Surabaya dulu. Oh alah. Duluan ya. Monggo. Siap untuk berangkat lagi teman-teman. Jadi untuk penilaian, servis makannya enak, pilihannya banyak, dan menurutku worth it sih. Harga tiket 260 dapat servis makannya kayak gitu sih mantap teman-teman. Cuma minusnya di sini tuh toiletnya nggak ada kunciannya semua. Jadi kalau mau buang air besar tuh rasanya kayak takut ada orang ngebuka pintunya gitu loh. Jadi udah deh, aku di sini cuma cuci muka aja tadi teman-teman. Ngeri-ngeri sedep kalau buang air besar, buang air kecil ada yang buka pintunya kan. Ini udah siap untuk berangkat nih, kayaknya udah lengkap nih. Kemudinya dipegang Mas Joko. Kayaknya aku mau tidur bentar. Nanti dekat Python bangun. Ngeliat Python biasa, nggak boleh dilewatkan view-nya. Nah ini pukul 11.11 kita diberangkatkan dari rumah makan Cak Put. Jadi tadi aku nanya di sini servis makan tuh apa aja sama Mas Junaidi. Katanya ada Bali Trans, Bali Perdana, terus ini Sarwonadi, ada Madukismo, DP Trans, sama apa ya? Kok aku jadi lupa satu lagi.
Ya, setelah tidur lumayan lelap, nyaman juga teman-teman tidur di dalam bis ini. Tiba juga akhirnya saya di Sidoarjo. Gak kerasa banget perjalanannya asli. Tiba-tiba udah nyampe aja di tujuan gitu. Om, makasih Om. Kapan ketemu lagi ya kita. Ya, Mantap pada mau rame-rame lagi jalan. mudah-mudahan. Salam untuk anak-anak. Siap. Hati ya. Yuk. Mas. Makasih ya. Hati-hati. Seperti biasa kita rekam dulu bisa jalan. Ini kita jam 3:30 kurang 9 menit finish di Sidoarjo. Perjalanan yang menyenangkan bersama Sarwo Nadi Trans. Krunya juga ramah-ramah teman-teman. Om Bambang, Mas Dodi, Mas Joko. Dengan harga tiket 260, worth it banget sih. Kalian bayangin deh 200 ribuan udah bisa jalan-jalan ke Bali dari Surabaya. Untuk titik turunnya ini juga fleksibel ya. Bisa turun di exit tol. Tadi juga banyak penumpang yang turun tuh kayak di Gempol. Terus kayak aku ini turun di Sidoarjo. Jadi nggak harus turun di Surabaya. By the way, tadi bisnya itu melanjutkan perjalanannya sampai Terminal Bungonasi dan berakhir di kantornya di Peneleh. Seperti itu teman-teman. Dan Sarwo Nadi walaupun terlihat bisnya itu biasa aja, tapi pelayanannya oke banget loh. Dari kita masuk ke kantornya sudah disambut dengan profesional banget, sampai pelayanan krunya itu wah, rasanya tinggal busnya aja di-upgrade jadi bus yang mewah. Itu udah jadi sekelas M-Trans mungkin. Aku di kota Sidoarjo ini sampai hari Senin. Dan aku akan kembali ke kota Jakarta. Naik bis apa? Ditunggu aja di video berikutnya. Jadi untuk perjalanan kali ini cepat juga ya. Kalau dihitung dari Mengwi, itu berarti kita nggak nyampe 12 jam teman-teman. Sebagai perbandingan, minggu lalu aku waktu naik M-Trans, hitungannya itu sekitar 12 jam. Jadi wow, keren juga sih. Oke, terima kasih teman-teman buat kalian yang udah nonton trip ini dari awal sampai akhir. Ditunggu aja trip berikutnya waktu saya balik dari Surabaya ke Jakarta. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.